Materi kita hari ini adalah tentang pembuatan sekam fermentasi ya. Inilah contoh barangnya, barang pilanti fermentasi. Dia akan berwarna kecoklatan ya kawan-kawan ya, supaya tanaman kita subur. Jadi sekam itu harus difermentasi, itu wajib hukumnya. Jadi pengaruhnya untuk sekam difermentasi untuk tanaman sangat berpengaruh ya, supaya tidak menimbulkan namanya nematoda atau jamur yang merugikan untuk tanaman kita. Jadi bagaimana caranya pembuatan sekam fermentasi supaya bebas dari nematoda dan jamur-jamur yang merugikan untuk tanaman kita? Kita ulas bagaimana pembuatannya ya. Oke, salam petani. Sekam fermentasi itu wajib hukumnya ya kawan-kawan ya. Jadi sekam yang mentah kalau kita masukkan dalam media tanam kita atau media polybag ya, pastinya kawan-kawan si sekam tadi akan mengundang namanya jamur yang merugikan untuk tanaman kita, dan juga nematoda atau bakteri-bakteri jahat, sehingga tanaman kita kurang subur kawan-kawan ya, sehingga tanaman kita akan lama-kelamaan bisa namanya layu dan juga bisa mati kawan-kawan. Jadi sekam fermentasi itu tuh wajib hukumnya ya dalam dunia pertanian organik. Dalam sekam ini saya baca literatur kawan-kawan, sekam ini dapat membantu namanya perkembangan mikroba ya, sehingga media kita akan namanya pori-pori tanah akan lebih lebar lah pastinya kawan-kawan, sehingga mikroba dan akar akan leluasa. Jadi sekam ini sangat cocok untuk media tanam, khususnya media polybag kawan-kawan ya. Tapi jangan lupa harus fermentasi ya. Jadi caranya fermentasi adalah ini kawan-kawan, kita buat dulu namanya gula putih ya. Kita bisa gula putih atau namanya istilah kata molase ya. Kita aduk dia. Ya. Dan juga bahan kedua adalah ini E4 ya. E4 ini sebagai mikroba yang mempercepat dekomposisi kita, sehingga mikroba-mikroba yang jahat nanti akan mati oleh si mikroba ini. Jadi si mikroba baik ini bisa namanya mempercepat fermentasi, dan juga si mikroba ini bisa juga namanya menyuburkan tanah. Kalau kita baca dalam kegunaannya ini, memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi. Ini dia. Memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat. Jadi kita gunakan mikroba ini supaya mempercepat dekomposisi kita ya. Ya. Jadi kalau bagaimana dosisnya ini, lebih pekat lebih bagus sebenarnya ya pakai ini. E4 ini tidak masalah. Ya begini dia kawan-kawan, kita larut dulu. Jadi kita kasih contoh barang dulu ya. Inilah namanya sekam yang sudah difermentasi, dia warna agak coklat ya, ketua-tuaan. Bisa kalian lihat ya, ini dia contoh barangnya ya. Jadi sudah kita buat, jadi cara buatlah kembali. Ini ada sekam mentah ya, kita beli tadi. Nah ini dia, warnanya masih segar ini. Kalau bisa kawan-kawan lihat, segar dan juga masih terang. Jadi ini wajib difermentasi ya. Jadi kita masukkan dalam ini aja, media ini ya, dan kita turunkan dulu. Oke. Ini dia. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai. Jadi langsung saja ya kita namanya penyiraman E4 ini.
Kita menggunakan wadah plastik juga tidak masalah, wadah karung juga tidak masalah ya, tergantung di lapangan ya. Nah gini dia. Nah, gampang saja kawan-kawan, yang penting sekali 2 minggu kawan-kawan, interval 2 minggu lakukan namanya bolak-balik ya, supaya mengatur suhunya. Oke. Oke kawan-kawan, segitulah bagaimana cara kita membuat fermentasi ya, dari sekam untuk proses namanya untuk media kita, sehingga tanaman kita bisa tumbuh subur. Jadi saya ingatkan lagi kawan-kawan ya, sekam itu wajib difermentasi ya, supaya menghilangkan namanya nematoda, jamur-jamur yang merugikan, dan juga protozoa. Jadi sehingga media kita yang nanti kita pakai akan subur pastinya, dan juga bebas dari jamur-jamur atau penyakit di dalam tanah kita. Saya semoga bermanfaat kawan-kawan ya, bagaimana cara kita membuat sekam fermentasi supaya media kita tumbuh subur. Sekian dulu saya kira cukup, dan terima kasih, dan sukses selalu kawan-kawan ya. Dan terakhir ini kawan-kawan, ini kita ikat dan juga kita diamkan ini kawan-kawan kurang lebih 1 bulan ya, paling lama 2 bulan, dan diamkan di tempat yang lembab. Jadi sekali seminggu kawan-kawan lakukan bolak-balik saja. Apabila terlalu basah jangan lakukan penyiraman, atau terlalu kering tambahkan saja air biasa juga cukup kawan-kawan ya. Saya kira cukup sekian ya. Oke, salam Pak Tani BS.